Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali Pilatus ketika dia hendak memutuskan apakah Yesus ini harus dihukum dengan cara disalib atau tidak, dia sempat berbincang dengan Tuhan Yesus kala itu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana tentang siapa dirinya dan kerajaan apa yang sedang dia perjuangkan untuk dapat dimengerti dan difahami oleh umat manusia. Bahwa kerajaannya bukan berasal dari bumi ini, namun kerajaannya sungguh berasal dari Allah semata. Dan setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya dan kerajaan yang dia miliki, Pilatus bertanya, karena dalam perbincangan itu ketika kerajaan yang diceritakan dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan yang memperjuangkan kebenaran, katakanlah demikian, Pilatus lalu bertanya, lalu apa itu kebenaran sesungguhnya? Entah itu berlatar belakang kebingungan, berlatar belakang cukup jelas atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, atau apapun, faktanya Pilatus mengajukan pertanyaan itu. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua. Sekalipun kita sudah menjadi seorang anak Tuhan, belajar apa itu kebenaran, namun seringkali kita menemukan, kita pun belum sungguh-sungguh tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri. Bahkan seringkali kita hanya sampai kepada teori perbincangan dan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat diskusi dan bahasa-bahasa yang sifatnya masih menyentuh akal dan nalar pikir kita. Tidak sungguh-sungguh bisa menyentuh batin. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita perbincangkan jauh dari apa yang kita lakukan. Apa itu kebenaran menjadi sesuatu yang sebenarnya hanya menyentuh nalar pikiran kita dan membahas hal yang sifatnya teoritis belaka. Namun kita lupa bahwa kebenaran sebenarnya harus sampai kepada pelaksanaan dan perbuatan kehidupan. Dan untuk membahas lebih dalam malam hari ini kita mengambil tema ini. Dan saya mengundang sahabat saya, Bapak Pendeta Robson Samosir, Bro Robson. Sahabat setia yang selalu berbincang dengan kita di rumah kita. Siap abangku yang terkasih. Iya. Kita akan bicara tentang apa itu kebenaran. Menjadi pertanyaan yang memang diajukan oleh Pilatus kala itu ya Bro Robson. Ya. Dan itu sebenarnya menjadi pertanyaan yang kita ajukan setiap hari. Ada kalanya perbincangan tentang kebenaran hanya sampai kepada perbincangan. Tidak sungguh-sungguh mendarat dalam kehidupan nyata. Dan itu yang membuat kita sendiri bingung. Banyak orang juga bingung sehingga akhirnya kebenaran hanya tinggal sebagai sebuah pernyataan tentang kebenaran tapi belum tentu bisa dirasakan oleh banyak orang. Dalam nih. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih Bro Robson, dari sudut pandang Bro Robson, definisi apa yang bisa kita jelaskan tentang kebenaran itu menurut Bro Robson? Apa itu kebenaran? Kebenaran itu tentunya sesuatu yang dicari, dipersoalkan, digumuli oleh orang banyak, bukan hanya pada waktu atau zaman Pilatus, bukan hanya oleh Pilatus seorang, tapi oleh orang banyak sampai hari ini dan seterusnya. Iya. Jadi kebenaran itu sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang digumuli oleh banyak orang. Nah, bagi kita tentu kekristenan itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Namun perlu sebuah pembuktian. Iya. Nah, di sini kita diskusikan alasan apa yang membuat kita berkesimpulan bahwa kekristenan itu adalah kebenaran. Bahkan kita mulai dari pendefinisian kebenaran dalam perspektif kekristenan. Seharusnya kita memahami kebenaran ini merupakan sebuah pengamatan secara komprehensif ya, secara utuh Bang ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kebenaran itu adalah segala sesuatu yang Allah ajarkan dan lakukan
segala sesuatu yang terkait dengan tindakan Allah, ajaran Allah yang membawa manusia untuk kembali kepada sang kebenaran. Itulah kebenaran. Jadi kalau boleh secara garis besar intinya ada dua, apa yang diajarkan oleh Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, Ya. gitu ya. Ya. Dalam tujuan membawa manusia kembali kepada sang kebenaran, Yes. yaitu Tuhan sendiri, Ya. gitu ya. Betul. Nah, puncak dari penyataan Allah akan kebenaran itu yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Di Yohanes 18 tadi keren abang memulainya dengan Yohanes 18 terkait dengan Pilatus dan Tuhan Yesus, di mana Pilatus menginterogasi Tuhan Yesus. Iya. Yesus menegaskan bahwa untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang, Iya. yaitu untuk menyaksikan kebenaran itu. Iya. Jadi Yesus datang untuk menyaksikan kebenaran itu, dan dia bukan hanya sekedar datang untuk menyaksikan kebenaran itu, lebih dari sekedar itu, dia mengklaim bahwa dia adalah sang kebenaran. Yeah. Dia adalah kebenaran itu. I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except by me. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi sebenarnya dengan kehadiran Yesus, pencarian kita akan kebenaran itu selesai. Harusnya idealnya begitu. Dengan kehadiran Tuhan Yesus. Pergumulan kita bukan lagi mempertanyakan apa dan siapa kebenaran itu, tetapi bagaimana kita menghidupi Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu, yang telah menyaksikan kebenaran itu dan memperkenalkan dirinya sebagai sang kebenaran, yang mana lewat pengenalan kita akan kebenaran ini, hidup kita diubahkan. Menarik sekali nih pada bagian ini, Bro Robson menyatakan bahwa setelah kehadiran Sang Kristus harusnya selesai Pencarian kita. pencarian kita akan kebenaran, begitu ya. Katakanlah pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus itu wajar. Pada zaman itu pemahaman tentang kebenaran, penjelasan tentang kebenaran, walaupun sudah ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya. Namun faktanya literatur, kemudian diskusi-diskusi tentang kebenaran tidak seviral hari ini atau tidak seheboh hari ini, atau sesuai dengan perkembangan zaman kita sudah menikmati penjelasan yang sangat lengkap dan komprehensif tentang kebenaran. Ya. Harusnya cukup membuat kita tidak lagi perlu mempertanyakan itu. Seperti orang pada zaman itu. Iya, seperti orang pada zaman itu. Tapi faktanya, kok masih ada keraguan dan pertanyaan tentang itu? Ya. Itu kan sebuah keunikan. Ya. Zaman dulu wajar kalau Ya. Pilatus, makanya tadi saya katakan, entah itu dalam kebingungannya, dalam kefahamannya mungkin bahkan tentang Ya. kebenaran setelah bicara tentang Yesus, tapi tetap pertanyaan itu muncul di hati Pilatus. Wajar jika masa itu dia masih bertanya, Ya. karena penjelasannya, kemudian diskusi-diskusinya belum selengkap hari ini. Ya. Tapi menjadi konyol dan aneh di dunia yang sudah sangat modern dan sangat maju, perbincangan sudah sangat variatif tentang kebenaran, Ya. masih juga orang bertanya dan meragukan kebenaran itu sendiri. Ya. Persoalan utamanya itu bukan kebenaran itu belum disingkapkan atau tidaknya. Oke. Kebenaran sudah disingkapkan, dan Yesus yang adalah sang kebenaran itu sudah menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu. Iya. Persoalannya adalah tidak adanya kerinduan untuk kita menggali kebenaran yang sudah disingkapkan. Bagus sekali itu. That's the problem. Kerinduan. Iya. Ya. Dan yang kedua, ini nggak kalah parah nih Bang. Kita tahu banyak tentang kebenaran, hanya sekedar tahu banyak tentang kebenaran, Itu dia. tapi hidup kita tidak diubahkan lewat setiap kebenaran yang kita sudah ketahui itu. Jadi kita hanya membuat kebenaran itu bercokol di pikiran kita, tapi tidak terlihat bahwa kita adalah dan di mulut kita. di mulut kita. Cakap kita mengurai kebenaran firman Tuhan. Iya. Cakap kita mengurai kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak cakap mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Matius 5 ayat 20, sebuah peringatan yang keras yang Tuhan Yesus berikan. Iya. Jikalau hidup keagamaanmu Iya. tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, kamu tidak layak masuk kerajaan Allah. Itu ada bahasa Jermannya itu. Apa tuh? Bahasa Jermannya ngomong tok. Cangkem tok gitu. Jadi mulut doang gitu. Tidak ada pembuktiannya, atau istilahnya NATO ya, no action talk only gitu ya. Tahu nggak apa yang menarik dari ayat ini, Bang? Ya gimana? Kenapa Tuhan compare kita dengan ahli Taurat? Yang notabene mereka seharusnya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kerohanian itu luar biasa tingginya. Iya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mengerti sekali kebenaran, ngerti sekali Taurat gitu loh. Iya. Kalau kita jangan ajarin mereka lah tentang yang benar itu seperti ini, mereka tahu semuanya. Iya. Tetapi kenapa sampai Tuhan Yesus menekankan kalau kamu sampai tidak lebih baik daripada ahli Taurat?
kamu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar tahu kebenaran, tapi tidak menghidupi kebenaran. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong begini, ikuti apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Matius 23 itu ayat 1, 2, 3 itu menohok sekali. Menohok sekali. Karena yang ada hanyalah kemunafikan. Jadi gini Bang, ya yang ada hanyalah kemunafikan kalau hanya sekedar kita tahu banyak tentang kebenaran, dengan lantang menyuarakan kebenaran, keras, tegas kita menyuarakan kebenaran. Yang ada hanyalah kemunafikan kalau hanya berhenti di sini. Jadi ya untuk apa kita ya setinggi langit memahami kebenaran, tapi tidak terbukti lewat kehidupan kita secara konkret, ya, di mana perubahan hidup kita itu dinikmati oleh orang terdekat kita. Dimulai Bang, dimulai dari mana? Rumah misalnya. Orang-orang terdekat kita itu bisa mengecap perubahan hidup kita karena kita sudah mengenal, menemukan dan menggumuli kebenaran. Gitu, nah, di bagian itu menjadi bagian yang sangat krusial juga bagi kita. Jangan sampai setiap aktivitas kita yang nampaknya adalah aktivitas yang menyuarakan kebenaran, menyampaikan benih-benih kebenaran firman itu hanya sekedar sebuah toa yang keras bunyinya gitu bagi orang lain, tetapi tidak keras bagi kita. Nah, salah satu yang perlu diingatkan selalu adalah ya kita sendiri ini yang kita lakukan kan menyuarakan kebenaran itu. Jangan sampai kita berdua ini menjadi orang yang paling fasih menyampaikan kebenaran tetapi paling bodoh dalam melakukannya. Itu ngeri sekali gitu. Dan ini kita berharap juga disadari oleh setiap umat Tuhan yang menyaksikan program acara ini. Yang kami rindukan adalah bahwa kita sadar kalau kita menjadi orang yang dengan lantang menyuarakan kebenaran, mari juga dengan lantang pula kita membuktikannya. Doakan setiap kami yang menyelenggarakan setiap program acara seperti ini adalah orang-orang yang balance. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu balance. Bahkan bukan hanya balance gitu, perbuatannya mendahului apa yang diperbincangkan, itu jauh lebih hebat itu. Mungkin ngomongnya nggak jago, menyampaikannya nggak jago, tapi kelakuannya lebih jago dari bicaranya, itu jauh lebih berat. Jauh lebih hebat. Karena kan ada pepatah, action speaks louder than words. Ya, jangan NATO ya. Jangan NATO. No action to only. Hanya jago ngomong. Nah, itu aja sudah teguran keras ya. Tapi bagian berikutnya nih, bagaimana kita tadi Bro Robson di awal menyinggung bahwa hal yang paling penting adalah juga kita harus sampai kepada kesimpulan kekristenan itu adalah kebenaran. Ya. Bagaimana kita menunjukkan atau mempertanggungjawabkan pernyataan kita, kesimpulan kita bahwa kekristenan itu adalah kebenaran. Iya, karena hampir setiap agama, setiap mengklaim. Logika tentang kebenaran mengklaim bahwa itu adalah kebenaran. Termasuk kelompok-kelompok yang dianggap sesat pun menyatakan bahwa itu kebenaran. Ya, dirinya adalah benar. Betul. Bagaimana itu Bro Robson? Oke, ini menarik Bang ya. Jadi kita ditantang di sini ya, ditantang untuk mempertanggungjawabkan klaim kita bahwa kekristenan itu adalah kebenaran. Adalah sebuah kewajaran untuk kita meyakini bahwa yang kita yakini itu benar. Ya, jadi ada banyak agama yang mengklaim dirinya benar dan itu sebuah kewajaran sama seperti kita. Lazimnya begitu. Ya, sama seperti kita. Dan setiap agama ini punya cara dan konsep yang berbeda-beda tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang surga. Jadi tidak mungkin sama. Itu adalah sebuah logika. Tidak mungkin bisa sama dalam waktu bersamaan. Tidak mungkin menyembah Tuhan yang sama. Karena setiap agama itu punya konsep yang berbeda-beda dalam memandang siapa Tuhan itu dan bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita. Nah, apa yang membuat kita berkesimpulan bahwa kekristenan itu adalah kebenaran itu sendiri? Yang mana kita diperhadapkan dengan sejumlah agama yang lainnya. Nah, ini adalah poin terpenting dari sekian banyak poin-poin yang ada yang bisa kita pakai untuk membuktikan klaim kita. Ini poin terpenting. Kekristenan menjadi benar itu bergantung sepenuhnya pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah dinubuatkan kedatangannya dari sejak perjanjian lama. Kejadian 3 ayat 15 menjadi ayat perjanjian, ya, nubuatan awal dari Yesus yang akan datang. Yang disebut oleh Irenaeus sebagai proto-evangelium, ayat penginjilan yang pertama sekali di mana Allah berjanji untuk menyelamatkan umat manusia. Dinubuatkan
kelahirannya di kitab Mika, bagaimana dia akan mati, saat detail-detailnya bahwa dia akan dipaku, kakinya nggak jadi dipatahkan, lambungnya akan dicucuk, tentang kebangkitannya dan pelayanannya, saat detail-detailnya dinubuatkan, bajunya akan diundi di mahkota duri. Luar biasa ini nubuatan ini disampaikan dan banyak sekali. Ngeri sekali kalau sampai ada yang gagal dipenuhi oleh Tuhan Yesus, gagal tergenapi. Nah, puji Tuhannya ketika kita merujuk kepada perjanjian baru, tidak ada satu pun yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang Yesus yang tidak digenapi. Hal itu menunjukkan pertama bahwa Alkitab itu benar. Iya. Dan kekristenan itu benar, karena kekristenan berdasar kepada sejarah itu semua. Yes. Iya. Karena tidak ada yang meleset. Yang kedua, tidak perlu lagi menantikan Mesias yang lain. Yesus itu adalah Mesias. Seperti orang Yahudi yang masih menantikan Mesias sampai saat ini. Yesus itulah Mesias. Bagaimana cara kita menilai atau mengukurnya? Simple. Semua nubuatan itu nggak mungkin tergenapi secara kebetulan. Banyak sekali nubuatan tergenapi dalam dirinya. Hal itu menunjukkan bahwa dia adalah Mesias itu. Yang ketiga, dengan Yesus bangkit dari kematian, hal itu menunjukkan kredibilitas dari ajaran dan pribadi Tuhan Yesus. Sebelum mati dia sebelum bangkit dia kasih tahu, nanti aku akan ditangkap, aku akan diderah, aku akan menderita, aku akan diniaya. Tapi ingat ini berapa kali loh Bang dikasih tahu, aku bangkit hari ketiga. Dan sedihnya Bang, yang ingat itu bukan muridnya Bang, justru musuhnya. Para imam kasih tahu, aku ingat waktu dia hidup, dia bilang dia nanti akan bangkit. Ini bohong, ini kesesatan yang akan terjadi ketika sesudah dia mati, itu lebih mengerikan waktu dia hidup. Itu dia. Anehnya orang yang justru mengingat malah yang tidak percaya. Musuhnya. Orang yang percaya malah tidak mengingat. Itu sebuah paradoks dan keunikan itu. Boro-boro kita menghidupi, mengingatnya aja tidak. Ya kan? Ini sebuah ironi. Itu dia. Itu sebenarnya sebuah, kalau saya menggunakan istilah sederhana, itu candaan Tuhan gitu. Mengingatkan kita kalau lihat itu. Ini begini nih kejadiannya gitu. Jangankan itu Bang, yang lebih parah lagi Thomas. Dia menampakkan diri kepada sejumlah saksi, kepada teman-temannya, masih dia nggak percaya kalau dia alih langsung kan gitu kan. Memang kalau kita tuanya sudah tampeleng nih. Nah, itu dia, itu unik sekali, tapi luar biasa. Ini saya coba mengingatkan dulu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lihat, kalau kita kulitin satu-satu semua nubuatan itu, sekali lagi satu-satu. Bro Rafson tadi menggunakan bahasa campuran tuh, detail-detailnya gitu, sampai sedetail-detail itu pun apa yang ada di dalam perjanjian lama itu digenapkan dalam perjanjian baru begitu. Jadi mosok yang begini saja kita masih tidak percaya gitu. Itu jelas loh. Jadi bukan hanya sekedar isapan jempol, tapi sebuah kisah yang dinubuatkan atau difortel gitu lah ya. Sebelumnya diceritakan. Dan itu bukan hanya sekedar foretelling yang diceritakan, tetapi sungguh-sungguh nubuatan yang akhirnya digenapkan. Tidak satu pun dari apa yang sudah dinubuatkan itu tidak digenapkan, semua sudah digenapkan. Jadi itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk kita meyakini bahwa kekristenan itu adalah kebenaran. Jadi nggak ada yang lain. Walaupun tadi dengan kisah itu mengingatkan, sayangnya, lucunya dan konyolnya, orang yang percaya justru tidak mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan kebangkitannya. Tetapi orang yang tidak percaya justru mengingat itu gitu. Dan itu menjadi sebuah tohokan bagi kita, tempelak bagi kita. Harusnya kita yang percaya cukup dong, sudah nggak ragu-ragu lagi. Kalau masih ragu, ya ada yang salah itu, tampeleng itu sama Tuhan itu. Lalu kemudian gimana Bro Rafson? Jadi dengan Yesus bangkit, hal itu menunjukkan bahwa kekristenan itu bukan sebuah kepalsuan, bukan dongeng, bukan kebohongan. Karena apa? Karena segala kriteria yang kita susun, yang kita bangun, yang kita inginkan untuk membuktikan Yesus itu benar-benar bangkit atau tidaknya ada. Ada. Bukti ada, saksi kuat, dan begitu luar biasanya sampai tidak ada ruang sedikit pun kalau kita merujuk kepada Alkitab untuk kita menyangkali kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya saya masuk ke poin yang tadi itu Bang, distempel kan kubur Yesus itu, dan bukan hanya distempel, diminta oleh imam supaya oleh tua-tua supaya dijaga oleh para serdadu. Dan hasilnya, ya kan, distempel pun, dijaga sama serdadu pun, itu nggak menghalangi kuasa Allah untuk membangkitkan Tuhan Yesus. Tetap dia bangkit. Dan yang ada adalah mereka ketakutan karena melihat para malaikat, ya, melihat batu itu digulingkan dan begitu luar biasa. Meskipun banyak teori-teori yang dibangun untuk menyangkali semua peristiwa ini, dimulai dari
orang Farisi dan ahli Taurat, para teori imam kebohongan. itu. Iya. Nanti bilang aja lah muridnya yang nyuri gitu ya. Ya kan kamu lagi dalam keadaan tertidur. Loh, bagaimana mungkin seorang yang dalam keadaan tertidur bisa memastikan bahwa Yesus itu nggak ada lagi kuburnya karena sudah dicuri? Kan konyol sebenarnya ini. Dan lagi menurut Alexander Balmin Bruce bahwa hukuman yang lazim yang diberikan oleh kaisar pada waktu itu yang mana ketika ada para serdadu didapati tidur waktu berjaga, mati. Iya. Jadi sangat tidak mungkin mereka tertidur. Jadi benar-benar Yesus itu bangkit. Nah, singkatnya begini, Bang. Sebenarnya kita bisa urai ini panjang lebar. Iya. Singkatnya begini, Bang. Yesus bangkit dari kematian. Saksi mata dari Yesus yang bangkit itu banyak sekali. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus pasal yang ke-15, di sana kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan ada 500 pasang mata. Kalau dalam hukum kan 2-3 orang suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan Yesus yang bangkit? Nah, ini alasan kita mengapa kita mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah poin utama dari semua poin yang ada untuk menunjukkan kekristenan itu adalah agama yang benar. Poin utama, karena if there is no resurrection, there is no Christianity. If there is no resurrection, there is no church. If there is no resurrection, there is no life after death. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada kekristenan. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada gereja. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan di balik kematian. Kebangkitan Yesuslah yang menggaransi semuanya ini. Bukan hanya sekedar menggaransi keselamatan kita, tapi perubahan hidup kita. Siapa para murid Yesus sebelum Yesus bangkit? Seorang pecundang, seorang penakut. Mereka ketakutan semua meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, di situ justru satu poin yang saya ingin tanyakan menjadi penggalian dan pendalaman kita. Yang menjadi saksi kala itu kan orang-orang bodoh, orang-orang Galilea yang dianggap sebagai masyarakat kelas bawah. Karena kan masyarakat Galilea itu dikenal sebagai masyarakat kelas bawah. Rata-rata mereka buruh, nelayan, dan pendidikannya rendah. Lalu itu menjadi data faktual yang mendasarkan pemahaman kita akan kebenaran sebagai dasar kebenaran yang hakiki gitu. Mosok fakta didasarkan kepada logika yang dimiliki oleh orang-orang yang pendidikannya saja rendah. Gimana, Bro Robson? Ya, kita bisa menjawab itu dengan berbagai macam argumentasi. Iya. Baik internal maupun eksternal. Iya. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu telah menunjukkan bahwa dia bangkit dengan berbagai macam cara dan dalam waktu yang panjang. Kalau kita merujuk kepada Kisah Para Rasul 1, Bang, ayat yang ketiga, di sana ditekankan selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Iya. Dan kalau kita mengatakan ada hanya kepada sejumlah orang yang biasa-biasa saja, latar belakang pendidikannya biasa saja. Oh, tunggu dulu. Paulus bagaimana menurut kita? Iya. Kisah Rasul pasal yang ke-9, dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Rasul Paulus yang sangat monoteistik, yang sangat ketat dan legalistik sifatnya dalam melakukan hukum Taurat. Dan bukan hanya sekedar itu, dia seorang yang sangat benci Tuhan Yesus, sangat benci para murid Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen. Dan dalam waktu itu dia dalam penugasan untuk membantai orang-orang Kristen. Nah, dalam misi ketika sedang melaksanakan misi itu, dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Nah, Yesus yang bangkit itu bukan hanya sekedar mengubah keyakinan Rasul Paulus, convert gitu loh. Bukan hanya conversion, bukan hanya mengubah keyakinan dia, pindah tapi agama saja bukan. Mengubah hidup dia. Sebenarnya bukanlah hal yang mudah bagi seorang Rasul Paulus untuk menanggalkan keyakinan lamanya. Karena sangat monoteistik ketat. Allah itu satu dalam pengertian matematika. Itu saja sudah berat sekali. Dan dialah yang menjadi saksi atas kematian Stefanus pada masa itu ya. Tapi semuanya itu menjadi gugur. Sebesar apapun problematikanya untuk datang percaya kepada Yesus, melayani Yesus, menjadi sirna oleh Yesus yang bangkit dari kematian. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu very very powerful, sehingga sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kita bisa datang kepada Yesus yang bangkit itu. Dan tidak ada dosa atau kesalahan atau sifat buruk kita yang terlalu besar, terlalu rusak sampai Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak bisa mengubahkan kita. Contohnya Rasul Paulus, dia mengklaim apa, Bang? Apa yang aku suka dari Rasul Paulus salah satunya ini, Bang? Di 1 Korintus 15, di antara mereka semua, aku paling berdosa. Coba, ya kan kebanyakan hamba-hamba Tuhan
mengakui bahwa dia paling benar, paling kudus, paling suci. Ya kan? Yang lainnya itu tidak suci. Dia merasa lebih suci daripada yang lainnya, padahal dia lebih buruk daripada orang yang dipandang buruk. Iya. Lebih buruk daripada orang yang dipandang buruk. Nah, ini Rasul Paulus yang baiknya luar biasa, pintarnya luar biasa, merasa diri paling berdosa. Tuh, dijelaskan dulu, itu kalimatnya nggak terlalu jelas itu. Pinternya luar biasa, baiknya luar biasa, dan militannya luar biasa. Tambah lagi ya. Tambah lagi itu. Apa lagi? Lengkap lah itu. Lengkap lah semuanya. Lalu dalam posisi jabatan dia anggota Sanhedrin. Anak buah Gamaliel. Iya, anak buah Gamaliel, dan orang pintar cerdas, lalu kemudian diakui kredibilitasnya. Iya. Itu lihat. Jadi kalau orang sudah di Sanhedrin itu pasti diakui kredibilitasnya. Secara rumah tangga dia pasti beres. Kehidupan sosial dan kemasyarakatan dia pasti orang yang betul-betul memiliki peran di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Lalu kemudian termasuk juga di dalam kecerdasan, berkaitan bukan hanya sekedar masalah ilmu sosial atau ilmu keagamaan, tetapi ilmu politik pun dia cerdas. Ya. Karena Sanhedrin itu mewakili ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dialah yang berhadapan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan rumit yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Ya. Nah, saya sangat senang ketika Bro Robson menjelaskan dari sisi ini. Kalau dari sisi ke-12 murid Yesus, ini semua dianggap orang-orang bodoh, orang-orang afkir lah gitu, karena orang Galilea. Orang Galilea itu dianggap sebagai orang yang pendidikannya rendah dan pekerja kasar, buruh rata-rata dan nelayan gitu. Jadi kalau hanya didasarkan ini, mungkin orang bisa berkata, itu mah saksi dusta karena mereka belum pintar, belum mengerti. Tapi di sisi lain ternyata Tuhan mengangkat Rasul Paulus sebagai orang yang mewakili cerdik cendikia dan orang di kalangan atas. Kita harusnya sadar bahwa di titik itu betapa lengkap Tuhan memberikan rentang pemahaman yang luar biasa, rentang kesempatan bagi setiap orang untuk mengalami peristiwa bahwa yang hadir itu sungguh-sungguh sang kebenaran itu. Ya. Gitu ya Bro Robson. Nah itu kan baru dari sisi eksternal ya, sisi internalnya bagaimana? Nah, internalnya, kalau tadi kan saya punya kalimat seperti ini Bang, kalau kita merujuk kepada Alkitab, Ya. tidak ada ruang sedikit pun untuk kita meragukan, menyangsikan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tidak ada ruang. Nah, kita masuk kepada fakta historis, data eksternal. Apakah bisa kita buktikan? Tadi internal ya, sekarang eksternalnya. Bisakah kita membuktikan di luar Alkitab bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit? Iya. Nah, Tacitus, terus Josephus Flavius, mereka ini bukan para pengikut Yesus. Jangankan militan, bukan pengikut Yesus sama sekali. Josephus Flavius, sejarawan Yahudi yang bekerja bagi Romawi, mencatat bahwa Yesus itu mati dan para muridnya mati-matian membela Yesusnya yang adalah pemimpinnya yang telah bangkit dari kematian. Iya. Ini netral. Jadi kalaupun kita tidak menggunakan Alkitab, apakah kita masih tetap bisa membuktikan kebenaran Yesus yang bangkit dari kematian? Masih. Ini data historis di luar Alkitab dan bukan orang Kristen, non-Kristen. Jadi Josephus Flavius itu di abad pertama Bang. Ya. Lalu Tacitus ini di abad pertama yang mana sangat bisa gitu loh, sangat bisa kita percayai. Bukan orang yang datang 600 tahun kemudian. Ya, dekat dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, nanti kita ke internal lagi Bang ya. Sangat bisa kita yakini atau kita percayai data yang dia sampaikan. Tacitus sejarawan Yahudi. Kurang lebih sama pengakuannya. Nah, yang ketiga, Yahudi, Romawi, Yunani sama-sama menolak Yesus itu mati. Sama-sama menolak bahwa Yesus itu raja. Sama-sama menolak bahwa Yesus itu imam, rasul, apalagi nabi, apalagi Tuhan. Tetapi sama-sama mereka tidak menolak bahwa benar Yesus yang disalibkan, bukan yang disamarkan atau diserupakan. Benar Yesus itulah yang disalibkan. Tapi mereka tidak mau mengakui Yesus yang disalibkan itu sebagai nabi, sebagai Tuhan apalagi. Enggak, tapi benar dia yang disalibkan. Ya, mencatat di dalam sejarah. Ya, ini bahwa sejarah peristiwa itu terjadi. Di luar Alkitab dapat kita buktikan. Dan very strong. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak meyakini, tidak mempercayai Yesus itu mati dan bangkit, tidak punya data sejarah yang sekuat kita, sekomplit kita, Bang. Gitu loh. Ya. Nah, kepada seluruh kebenaran inilah kekristenan itu dibangun. Inilah yang menjadi poin utama, yang menjadi poin penting, poin inti, bahkan terpenting. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus yang mati dan bangkit ini adalah hal yang sangat penting. Iya. Setiap Injil mencatat, keempat Injil. Ketika keempat Injil mencatat, hal itu menunjukkan bahwa memang kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang paling penting. Iya.
Dan terlebih lagi pada sisi penulis kitab Injil, salah satunya adalah Lukas, seorang yang bukan abal-abal, bukan orang yang hanya sekedar ibarat kata dari latar belakang orang biasa. Dia orang berpendidikan dan dia seorang tabib yang sangat paham ilmu kedokteran, katakanlah dengan demikian. Lalu kemudian mendapat perintah dari Theophilus yang agung untuk coba berusaha mengumpulkan fakta dan sejarah tentang keberadaan Kristus dari sejak lahir sampai bangkitnya, bahkan sampai naik ke surga dengan lengkap. Lukas itu mengumpulkan cerita itu dari berbagai survei yang dia lakukan, katakan demikian, karena dia bukan orang yang langsung melihat kejadian itu. Dia mengumpulkan kisah-kisah itu dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang melihat dan menyaksikan, lalu dia tuliskan itu dalam sebuah kitab yang kita kenal sebagai kitab Lukas gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu fakta bahwa apa yang disampaikan, apa yang dialami dan menjadi sebuah peristiwa, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebagai sebuah peristiwa yang nyata-nyata ada. Ya. Dan gitu ya. Catatan yang perlu kita garis bawahi adalah Rasul Paulus itu Lukas itu bukan seorang yang bodoh. Dia tabib, dia dokter. Itu dia. Dan berdasarkan penelitian, survei, tulisan yang dia buat itu bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng lah bahasa itu dia. zaman now ini. Bukan abal-abal itu bukan tadi. abal-abal. Nah, kita lanjutkan Bang, sedikit Bang terkait dengan data internal para murid Yesus. Ya, agak alasan apa yang paling kuat untuk bisa memecahkan satu case di mana para murid sebelum Yesus bangkit itu pecundang, penakut. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu Yesus mulai diadili. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Petrus sok pahlawan, sekali-kali hal itu tidak terjadi kepadamu. Ya kan? Pada akhirnya dia pergi tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau ada yang mau golok, ku golok lah dia gitu kan. Ternyata dia dan memang dia pelatih bukan golok. Ya, jangan-jangan kita bisa seperti itu loh. Jangan-jangan saat kita diperhadapkan dengan kerumitan, masalah, kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai itu. Iya. Kita lanjut lagi ya Bang ya. Lalu pada akhirnya para murid berubah. Nah sekali lagi, alasan apa ya yang paling tepat untuk bisa menjawab mengapa mereka pada akhirnya dari yang sangat penakut, pecundang, lalu menjadi seorang yang sangat berani, bukan hanya sekedar menjadi seorang yang pemberani tapi radikal dalam memberitakan Injil, bahkan sampai pada titik mempertaruhkan nyawa mereka. Hal apa yang bisa membuat mereka jadi seperti ini? Tidak ada hal yang lain yang bisa menjawab persoalan ini selain kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit yang mengubahkan setiap mereka. Seharusnya alasan yang sama yang bisa membuat kita akhirnya mengalami perubahan yang nyata, yaitu Yesus yang bangkit. Iya. Dan salah satu sisi yang perlu kita juga pahami adalah yang membuat Alkitab menjadi kanonik itu adalah ketika bukan hanya sekedar masalah sejarahnya, tetapi tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu mengubahkan hidup setiap orang yang membacanya dengan sungguh-sungguh, mengubahkan cara berpikir seseorang dan menyadarkan mereka tentang keberadaan Tuhan. Jadi ada semacam nilai keilahian yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau bicara Alkitab tentu isinya adalah peristiwa yang berbicara tentang kebenaran, tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus serta naiknya dia ke surga. Sebagai sebuah cerita yang bukan hanya sekedar isapan jempol tetapi sebuah realitas. Tetapi cerita itu ketika dibaca oleh setiap orang menggerakkan batin seseorang dan mengubahkan hidup seseorang. Itu bagian yang juga tidak bisa dipisahkan. Tetapi bagian lain yang saya ingin coba kita kuliti sedikit, Bro Robson. Biarpun cerita itu sehebat itu begitu ya. Tetapi sudut pandang setiap orang itu kan beda-beda. Sudut pandang, perspektif, tafsiran, doktrin. Ya, itu. Nah, acap kali sudut pandang, tafsiran, doktrin yang dimiliki oleh setiap orang dan kelompok-kelompok tertentu justru membuat umat itu sendiri dan kelompok-kelompok itu sendiri tersesat dalam pemahaman-pemahaman masing-masing. Yang justru akhirnya tidak mengedepankan sisi kebenarannya, tetapi justru mengedepankan pendapat masing-masing. Di satu sisi kan menggerakkan hidup seseorang, tetapi di sisi lain ternyata justru bisa membuat orang itu fanatik secara salah. Akhirnya fanatiknya bukan kepada sang kebenaran dan esensi dari kebenaran itu, tetapi hanya sekedar pendapat kelompok tertentu itu. Yang ujung-ujungnya pembelaannya bukan hanya sekedar, tetapi pembelaannya justru hanya kepada dogma dan pemahaman kelompok itu, bukan kepada sang kebenaran itu sendiri. Jadi bukan membangun kerajaan bagi kebenaran, tetapi membangun kerajaan bagi diri sendiri dan kelompoknya. Naif
Dan itu terjadi. Oke. Sejauh mana kita harus mensikapi hal yang seperti itu, Bro Robson? Menarik ya. Saya sempat berpikir begini Bang ya. Tapi akhirnya ya saya menyadari kalau saya salah. Iya, iya. Hal yang paling utama yang membuat orang bisa berubah adalah pengajaran. Jadi ajarkan terus doktrin, teologi, makin banyak orang tahu doktrin, pasti makin berubah dia. Faktanya enggak usah jemaat. Kita aja yang sekolah teologi ini yang tahu banyak doktrin enggak berubah apa? Iya. Dan yang muncul akhirnya hanya banyak friksi gitu. Iya. Yang satu ngomong A, yang lain ngomong B, yang A sama B berantem, yang C sama D belain, tapi belain juga akhirnya juga berantem juga, dan justru bukan kedamaian. Ya. Kok naif ya? Ya. Yang diperbincangkan tentang kebenaran, tetapi yang dihasilkan justru bukan kebenaran gitu, tapi kebencian bahkan kesesatan. Ya. Ada di mana letak salahnya di sini? Nanti saya merujuk kepada 1 Korintus pasal 13, Bang. Oke. Saya mau menekan begini. Kita harus memandang bahwa kasih itu di atas segala-galanya. Bahkan kasih itu di atas dari segala doktrin, segala tafsiran, segala konsep yang kita yakini. Iya. Karena kalau kita mencoba untuk menjadi bersatu dengan mengedepankan doktrin, nggak akan pernah ketemu kita, Bang. Iya. Karena cara pandang kita, tafsiran kita, pandangan kita itu berbeda-beda tentang doktrin yang ada dalam kekristenan. Nggak usah hal yang minor, yang mayor juga sama. Iya. Nah, dalam seluruh perbedaan kita persoalkan bagaimana pada akhirnya kita bisa menjadi bersatu, ada dalam kesatuan. Tidak ada jawaban lain selain kasih. Kasih lah yang bisa mempertemukan dan mempersatukan kita, di mana meskipun kita berbeda, tapi kita tak bisa bersama. 1 Yohanes 4 Bang, ayat 8. Ini dalam ini kata-kata ini, dari ayat yang ke-7 deh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Iya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah itu benar, adalah kebenaran. Tetapi hal yang sering ditekankan tentang Allah itu adalah kasih. Kasihnya. Hal yang mendasari Allah dalam menciptakan alam semesta, kasih. Hal yang mendasari Allah dalam memelihara alam semesta, kasih. Hal yang mendasari Allah untuk menyelamatkan umat manusia, kasih. Yohanes 3 ayat 16. Hal yang mempersatukan kita, kata Paulus, ikatlah persatuan kita dengan apa? Kasih. Lagi-lagi kasih. Nah, Paulus bilang begini dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antara ketiga hal ini adalah kasih. Jadi apa yang membuat kita bisa bertumbuh bukan hanya kebenaran, tapi kasih. Kasih itu menjadi bagian yang juga tak terpisahkan dari kebenaran itu sendiri. Benar. Kalaupun kita meyakini sesuatu itu benar, nyatakanlah kebenaran itu di dalam kasih. Itulah sebabnya Matius 7:12 itu sangat tegas memang ya. Ya. Tidak ada yang lain gitu ya. Apa Ya. yang kamu mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu Ya. bagi sesamamu. Itu sebuah konklusi dari semua teori tentang kebenaran. Karena sebenarnya Matius 7:12 itu berbicara tentang kasih itu sendiri. Dasar berpikirnya adalah kasih itu sendiri, tidak ada yang lain. Karena Nah, karena saya takut Bang, kita ini seperti orang Israel. Pola pikir orang Israel yang merasa diri benar lebih baik hanya karena mereka itu punya pandangan yang benar, Bang. Punya konsep yang benar, doktrin yang benar. Nah, diajak kita sama Tuhan Yesus untuk berefleksi dengan satu kisah, yaitu orang Samaria yang baik hati. Kita pandang, maaf dalam tanda petik, orang Israel, orang Yahudi memandang mereka adalah orang yang sesat, bahkan seperti orang yang kerasukan setan. Ya, karena mereka itu ya punya sejarah panjang dalam hal perdebatan, pertentangan, perselisihan, bahkan saling bunuh-membunuh. Semenjak Salomo lah itu ya, peristiwa itu ya. Luar biasa. Rehabeam, Yorabeam itu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpikir dan memperkarakan hal yang paling utama. Paling utama. Penting untuk kita bisa dengan benar memandang Tuhan. Tapi jauh lebih penting hasil dari kita memandang Tuhan itu dengan benar, kasih. Nah, kalau kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan yang benar itu Yesus, Tuhan yang benar itu Yahweh, tapi tidak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada orang sakit membutuhkan pertolongan, kita tidak tolong. Untuk apa? Lebih bagus, lebih baik, lebih berkenan orang Samaria yang kita pandang sesat itu daripada kita yang memandang diri kita benar hanya karena kita punya segudang teori tentang kebenaran. Itulah sebabnya saya tuh rindu. Bisa nggak ya
para teolog Kristen kita ini, hamba-hamba Tuhan, punya satu ruang khusus gitu untuk kita bisa ngobrol bareng gitu. Jarang kulihat itu, kita kayaknya enggak ada gitu. Ada tempat yang sejajar dengan Aeropagus pada masa itu gitu ya, yang disediakan gitu. Untuk siapapun bisa berdebat tapi tetap dengan kepala dingin. Berdebat tetapi tidak merendahkan gitu. Aduh, saya rindu itu. Itu satu kali saya berharap itu bisa terwujud. Itu impian orang banyak, itu pertanyaan dan kegelisahan orang banyak, Bang. Sebenarnya gereja-gereja itu bisa berkumpul bersama, enggak? Iya, gitu. itu kan mau yang wakilnya kan adalah para pemimpin gereja dan para teolog itu ya. Iya. Kalau para teolog nggak bisa gabung ngopi bareng gitu, aneh itu kalau ibarat kata. Ya. Makanya poin yang membuat kita bisa bersama Iya. tidak harus menjadi satu, karena hal itu mustahil. Iya. Ya. Tidak harus satu organisasi, tetapi satu hati dalam kasih itu kan Dalam bisa. kasih Kristus. Iya. Kasih Kristus itu mempertemukan kita dalam segala perbedaan kita. Iya. Titik temu kita itu kan di tengah perbedaan kita itu ya Yesus. Karena kita mengasihi Yesus. Kamu dengan segala ajaranmu mengasihi Yesus enggak? Mengasihi Yesus. Ya berarti kita bisa bertemu. Iya, itu dia. Tapi yang ada kan nggak begitu gitu, rasanya bukan itu. Nah itu impian. Dan impian itu sebenarnya panjang perjalanannya, termasuk diskusi kita. Namun waktunya kita nggak panjang ini. Waktu kita nggak panjang. Ini kayak baru mulai nih. Rasanya nikmat, sungguh. Ya kalau ngobrol sama Bro Robson itu memang harus 5 jam, bahkan 2 hari 2 malam baru selesai gitu. Tapi ini perbincangan menarik sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tentu tidak bisa kita lanjutkan berlama-lama. Ya, waktu membatasi kita. Namun yang jelas kita diingatkan hari ini, betapa luar biasanya saripati kebenaran yang sudah kita terima dari kekristenan itu. Kalau bicara dari fakta sejarah, sangat terbukti. Ya, atau bicara dari nubuat yang digenapi, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, itu pun sangat jelas digenapi. Bicara dari bagaimana itu bisa mengubah hidup setiap orang yang membacanya dengan ketulusan, iya, itu pun tergenapi dengan begitu luar biasa. Nah, walaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kalau kita berbicara tentang kebenaran justru ada perselisihan, bahkan saling meniadakan satu dengan yang lain. Ternyata memang kasih yang tidak mendasari itu semua. Dan syukur Tuhan itu mengingatkan kepada kita loh, hukum dasar dari kehidupan Kristen adalah hukum apa? Hukum kasih, bukan hukum yang lain. Itu yang mengingatkan kepada kita, mau sehebat apapun kebenaran yang kita fahami dan kita perbincangkan, tanpa kasih, itu sia-sia, kata Rasul Paulus, bukan ya? Dan memang harus kita bangun itu. Dasar berpikir dan pemahaman kita akan kebenaran dengan dasar kasih kita. Yang memang Tuhan sudah ajarkan dan Tuhan latih menjadi harta kekayaan terindah yang dimiliki oleh umat Kristiani. Jangan sampai hilang itu. Nah, Bro Robson, sebagai kalimat terakhir pada malam hari ini untuk berbicara tentang kebenaran itu, apa yang Bro Robson disampaikan? Jangan sampai kita jadi orang yang awam dalam kebenaran, dalam memahami kebenaran, apalagi buta terhadap kebenaran. Iya. Kita harus jadi orang-orang yang cerdas dalam memahami kebenaran, dan jangan berhenti hanya dengan cerdas atau menguasai banyak teori-teori tentang kebenaran. Tetapi kita harus berjuang mati-matian untuk menghidupi kebenaran. Karena Tuhan tidak jadi senang hanya karena kita tahu kebenaran tentang Allah itu Esa. Karena kalau kita merujuk kepada Yakobus pasal yang kedua ayat 18 dan 19, setan-setan juga mengakui bahwa Allah itu Esa. Bahkan dengan gemetar dia. Tutufore kalau kata orang Manado. Kita nyanda ya. Betul. Lebih dari sekedar itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Iya. Dan salah satu panggilan dari seorang murid adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya kita mengakui bahwa diri kita itu bukan milik kita, milik Kristus. Dan kalau kita mengakui diri kita sebagai milik Kristus, maka kita bukan hanya sekedar memandang dengan benar identitasnya, tetapi memperlakukan dia dengan benar. Apapun akan kita pertaruhkan bagi kemuliaannya, termasuk memikul salib dan sangkal diri. Sangkal diri itu. Itu harus terbukti dalam kehidupan nyata. Kehidupan kita. Bukan omong doang. Ya. Ya, itu yang mau kutekankan salah satunya Bang di akhir pertemuan kita. Berhenti hanya sekedar kita ngomong teriak-teriak tentang kebenaran yang sebenar-benarnya seperti ini, ya kita terus
bahkan mengkritisi orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menghina orang lain. Jangan. Menganggap diri paling benar, bahkan jangan. melabel diri paling suci, itu jangan. Biarlah hidup kita yang menjadi verifikasi bahwa apa yang kita yakini itu adalah kebenaran, sehingga orang bukan hanya terberkati dengan apa yang kita sampaikan, tapi lewat kehidupan kita. Karena yang paling berat dari seorang pendeta hamba Tuhan secara khususnya, Bang, bukan bagaimana membangun jemaat, bukan hanya sekedar bagaimana supaya punya jemaat yang besar, gereja yang megah. Ya, tetapi ini yang paling berat dan paling utama, yaitu bagaimana kita menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan. Nah, kalau kita mengenal kebenaran, buktikanlah dengan kita menjadi teladan. Aduh, terima kasih Bro Robson untuk pencerahannya hari ini. Abangku yang Next time terkasih. kita talking lagi, Yes. kita bincang lagi untuk memberkati umat Tuhan. Bapak sudah dikasih Tuhan, tidak ada kata lain selain sungguh. Jangan malas belajar kebenaran, mengisi benak kita dengan berbagai macam ide tentang kebenaran, tetapi juga jangan malas untuk melakukan dan membuktikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaan itu pasti akan terjawab, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang kita fahami di nalar kita dan kita buktikan dalam kehidupan nyata kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.